Lalu kalau kalian penasaran soal kuncinya, kalau kalian ingin merasakan jadi tukang ketoprak, maksud saya toprak Razgat Lioglu yang menjadi juara dunia World Superbike di tahun 2024 lalu, langsung aja beli S1000 RR ini. Resmi di Indonesia di IMS 2025. Do it like that. Do it like that. Do it like that. Do it like that. Akhirnya BMW S1000 RR resmi meluncur di Indonesia di IMS 2025. Harganya bakal ditampilin di bawah sini. Kalau kalian penasaran soal harganya. Dan tentu saja yang pertama akan kita bahas dari BMW S1000 RR pertama ini adalah soal bodinya yang makin sporty. Kenapa? Karena wingletnya makin gede, turunan dari BMW M1000 RR generasi sebelumnya. Oke, wingletnya makin gede bukan karena cuma buat tampilan doang kayak Matic kalian dikasih winglet. Enggak, bukan. Wingletnya ini punya fungsi karena BMW S1000 RR ini dapat menghasilkan downforce di kecepatan 300 km per jam itu bisa sampai 17 kg sampai 23 kg. Hampir sama kayak M1000 RR yang sebelumnya. Tapi untuk generasi M1000 RR yang sekarang yang paling baru itu downforce bisa sampai 32 kg. Gila nggak? Bayangin kalian lagi kenceng di top speed nih ya. Terus tiba-tiba ada yang nibanin gas LPG 12 kilo di depan kalian. Seberat itu downforce. Dan gak cuma itu aja perubahan pada bagian bodinya, tapi di sisi samping bagian fairingnya itu terdapat insang-insang yang merupakan sebuah heritage atau tradisi dari BMW S1000 RR generasi pertama yang dinaikin sama Tom Cruise tuh. Dan tambahan lagi, untuk S1000 RR ini sekarang secara standar itu ditambahkan airflow atau air duct. Jadi cover body di sini ya yang dapat membuat pendinginan ke daerah pengereman. Jadi ada dua buah kiri dan kanan karena S1000 RR ini sudah dilengkapi dual disc brake di bagian roda depannya. Jadi untuk pendinginannya bisa lebih dimaksimalkan. Oke, jadi itu dia desain secara keseluruhan dari BMW S1000 RR ini. Tampilannya makin sporty, namun juga makin robotik, makin futuristis, kaku tapi dinamis. Ya gitulah soal kesan dari desain S1000 RR ini. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan kaki-kakinya. Pertama kita bahas soal pengeremannya dulu. Yang tadi gue bahas, pengereman udah dual disc brake ya di bagian depan atau twin disc brake dengan diameter 320 mm dan sudah 4 piston fix kaliper. Itu untuk bagian depan, sementara yang bagian belakang itu diameter disc brake-nya ya cuma single disc brake tapi diameter 220 mm dengan 1 piston floating kaliper. Sekarang kita masuk ke bagian suspensinya yang kelihatan keker banget ini di bagian depan. Dia pakai suspensi upside down dengan diameter 45 mm dengan merek Marzocchi. Jadi bukan pakai Öhlins, nggak pakai Öhlins-Öhlinan. Dan di bagian belakang dia itu suspensi monoshock dan keduanya itu bisa diatur preload, kompresi sama reboundnya. Kalau yang kompresi dan rebound itu bisa diatur secara elektrik, tapi yang preloadnya itu diatur secara manual ya untuk suspensi depannya. Jadi ada klik-kliknya. Dan untuk jarak main suspensinya, karena ini motorsport, jadi nggak perlu yang jauh-jauh banget jarak mainnya. Di depan itu cuma 120 mm, sementara yang belakang itu cuma 117 mm jarak mainnya. Lalu bahas soal profil bannya. FIA bannya pakai ban dari Metzeler dengan profil ban di bagian depan itu 120/70 dan yang di bagian belakang itu 200/55. Jadi lebar banget emang ban belakangnya. Dua-duanya udah pakai Metzeler dan untuk velgnya itu pakai karbon. Jadi udah bawaan standarnya full karbon. Keren banget. Depan belakang 17 inci. Sekarang kita masuk ke pembahasan dapur pacunya atau mesinnya. BMW S1000 RR ini dibekali dengan mesin 999 cc. Jadi udah bener ya namanya ya. Dan dia udah 4 silinder inline. Bukan V, tapi inline. Lalu soal outputnya. Dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 210 horsepower dengan torsi sampai 113 Nm yang membuat power to weight ratio-nya atau tenaga ke beratnya itu beneran timpang banget karena udah kalian dengar tenaganya sampai 210 horsepower tapi berat motornya ya dengan bensin kapasitasnya itu 16 liter itu beratnya cuma 198 kg total sama oli mesin. Berarti tenaganya ngelewatin beratnya
Gila banget berarti power to weight rasionya. Dan juga mesinnya itu udah tentunya berpendingin radiator. Lalu udah dilengkapi dengan BMW Shift Cam, di mana teknologi tersebut sebenarnya adalah teknologi variable valve, sama seperti kepunyaan pabrikan Garputala ya. Tapi yang ini pabrikan biru, sebenarnya itu pabrikan biru juga sih. Tapi ini pabrikan biru dari benua biru juga, benua Eropa. Jadi beda ya. Ini untuk mesin inline 4-nya. Lalu soal karakter mesinnya, dia itu bersifat overbore. Jadi untuk tenaga dan torsi puncaknya itu bisa didapatkan di RPM tinggi. Dan tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang lewat transmisi 6 percepatan dengan fitur quick shift up and down, dan dia wet clutch juga. Lalu sistem knalpotnya atau sistem exhaustnya itu udah full sistem Akrapovic, dari mulai header, catalytic converter sampai ke knalpot belakangnya ini full sistem Akrapovic. Sekarang kita masuk ke bagian panel instrumennya, ke bagian stang yang kanan dulu ya. Kita lihat di bagian stang yang kanan itu dia ada tombol untuk heated grip ya, jadi pemanas buat stangnya, biar kalau misalkan kalian ngide pengen touring pakai S1000RR gitu kan ke daerah Dieng gitu kan, dingin-dingin enak langsung dinyalain nih biar anget. Atau mungkin kalau kalian sekadar San Mori abis hujan-hujanan, ini enak nih pakai tombol ini biar pergelangan, biar tangan kalian tetap anget. Nah, terus di bawahnya ini ada mode berkendara, lalu untuk engine cut off-nya di bagian bawah udah kayak moge, jadiin satu tombol. Lalu sebelah kiri itu dia ada tombol passing beam sama lampu jauh, itu di bagian depan. Jadi kalau mau pass beamnya itu tinggal pencet, kalau mau lampu jauh tinggal congkel ke bagian luar. Di bagian bawahnya ada tombol buat cruise control ya, jadi off on-nya di bagian sini. Terus bawahnya lagi ada tombol hazard dan tombol quick access untuk mematikan semua fitur bantuan yang ada di S1000RR ini. Jadi kalau kalian merasa jago kayak toprak, tinggal matiin aja ini, kalian bisa langsung wheelie, stoppie, terus ala-ala ngedrift pakai roda belakang gitu kan. Ya, tapi hati-hati aja ya, ini kalau kalian yang jago-jago aja nih. Bahaya soalnya tombol ini. Oke, bawahnya lagi ada untuk pengaturan dynamic traction control secara flyby. Jadi sambil jalan kalian bisa ngatur mode traction control kalian. Lalu di sampingnya ada tombol menu, tombol sen di bawahnya, dan tombol klakson. Dan ciri khas dari motor-motor BMW, ada tuas untuk BMW multi controller. Ini enak banget ergonominya, jadi kalian bisa nge-scroll sama kiri kanan itu cuma pakai jempol aja. Enak banget ya. Oke, sisanya sama kopling, terus tuas rem depan, dan ada stang guard ya, protektor untuk tuas rem depannya. Jadi kalau amit-amit crash ini masih terlindungi. Jadi masih berfungsi untuk pengeremannya. Lalu soal kuncinya, nah, oke, ini kunci BMW, bukan yang roda 4 tapi roda 2-nya ya. Emang kelihatan nggak keren kayak kunci locker, tapi ini udah immobilizer, jadi udah anti maling ya, aman. Untuk menyalakan kita tinggal colok aja barengan nama kunci stang, dan langsung disambut sama speedometer yang udah full digital, layar TFT, dan juga full color. Animasinya mulus banget. Ya, nggak usah diliatin level bensinnya. Oke, nah. Jadi, karena ini kita impresi cepat, kita nggak perlu jelasin speedometernya. Tapi kita mau tunjukin berapa animasinya itu mulus banget. Dan tuh ya, lewat tuas BMW multi controllernya, enak banget buat melakukan navigasi di speedometernya. Kiri kanan gampang, atas bawah gampang, cuma bisa lewat jempol aja. Dan ini bisa terkoneksi lewat smartphone ya, ada konektivitas BMW app-nya. Tuh. Lalu yang sebenarnya bikin kalian penasaran, gimana soal ergonomi berkendara di BMW S1000RR ini? Oke, tinggi gue memang merepresentasikan kebanyakan masyarakat Indonesia, cuma 164 cm. Dihadapkan oleh motor hyperbike yang tinggi kursinya ini 835 mm dengan berat sampai 198 kg. Nih ya, kita coba aja. Dan ternyata gua hampir nggak nyampe. Satu kaki udah jinjit, kalau dua kaki melayang kakinya. Karena kebetulan lebar juga motornya kan, 4 silinder inline, jadi bukan V, makanya gue ngejepit badan motor ini nggak terlalu bisa ngejepit banget, jadi emang karena lebar makanya kaki gue ngangkang aja.
Ya, itulah bayangan jika kalian yang tingginya 160-an cm naik motor hyperbike dari BMW ini. Tapi ya, emang hyperbike kayak begini pasti nungging sih, selalu tinggi posisi duduk. Oke, walaupun emang gua nggak nyampe naik BMW S1000RR ini, tapi untungnya soal ergonomi berkendara, kenyamanannya jadi semakin ditingkatkan karena BMW S1000RR ini sudah dilengkapi dengan fitur short stroke throttle, atau istilahnya kalau di Indonesiain putaran gasnya yang jadi lebih ringkas, karena putaran gasnya ini dari yang 70 derajat sampai putar maksimal sekarang jadi cuma 58 derajat aja putaran maksimal lah. Yang membuat ketika kita track day ini nggak bikin pegel pergelangan tangan untuk melakukan hard braking atau akselerasi mendadak, itu jadi nggak pegel sama sekali. Karena kan kalau buat lean in, nah kita kan tangannya nggak lurus begini ya, tapi begini. Nah ini nggak pegel nih jadinya pergelangan tangan, ini udah maksimal. Oke, mungkin kalian bakal takut, wah torsinya jadi ngagetin banget dong nanti. Enggak, tenang aja, semuanya sudah diatur oleh kelistrikannya dari BMW. Lalu update soal ergonomi berkendaranya nggak cuma di situ aja, S1000RR juga sudah dilengkapi dengan pengaturan footpack untuk pengendara 6 titik ya. Jadi bisa kita atur posisinya mau di sini, mau lebih belakang lagi, atau mau lebih naik lagi, lebih sporty, itu bisa diatur. Jadi ada 6 titik pengaturan footpack. Gak cuma itu aja, untuk footpack belakang atau penumpang yang sebenarnya nggak guna-guna banget, karena ini ya namanya hyperbike ya, cuma dikhususkan untuk para jomblo yang nggak bisa membawa pasangannya, atau yang pengen berkendara fun-fun aja sendirian, ingin menikmati bersama motornya sendiri, itu bisa kalian lepas untuk footpack penumpang belakangnya. Jadi pure single seater hyperbike. Jadi itu dia impresi pertama kami mengenai BMW S1000RR versi update 2025 ini. Memang semakin radikal perubahannya dengan tenaga yang memang sama, tapi untuk rasa berkendaranya pasti berubah jadi radikal karena turunan spesifikasinya itu dari M1000RR yang versi sebelumnya. Sementara untuk M1000RR emang jadi lebih radikal lagi, tapi tentunya S1000RR ini makin cocok untuk dibawa track day, bukan cuma sekadar San Morian. Oke, itu aja kesimpulan dari kami. Dan mengenai harganya, bisa kalian lihat di pin komen di bawah. Emang kenaikan harganya bisa beli moge lagi, tapi itu sudah berstatus on road Jakarta. Dan menurut kita udah worth it banget untuk memiliki hyperbike single seater dari BMW Motorrad ini. Oh iya, buat kalian yang pengen lihat langsung atau pengen DP langsung, bisa langsung datangi IMS 2025 dari tanggal 13 sampai 23 Februari 2025 di G-Expo Kemayoran. Langsung aja kunjungi booth BMW Motorrad. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autorad Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.